Pemirsa, sidang kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang yang digelar secara tertutup itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang masih di bawah umur, yakni Darren Thomas, Kristianto Sahetapi, Albertus Fernando, Raditya Adi Susanto, Adik Amanda, dan Afdanet. Biasa Mas, jadi di dalam persidangan ini kan ditanya Nando seperti apa yang ada dalam BAP, dan pertanyaan-pertanyaan seperti biasa saja. Jadi soal kejadian yang lumrah lah, tapi yang jelas di dalam hasil persidangan tadi pertanyaan daripada hakim, baik para lawyer, baik para jaksa, ya Nando menjawab dengan secara lugas lah, itu aja. Tentang kejadian, tentang apa aja. Sementara saksi mantan kekasih Mario, Anastasia Preti Amanda, dan anak AG yang dijadwalkan untuk bersaksi batal hadir dalam sidang. Biasa aja ya menurut saya, karena kan ini tidak ada kaitannya gitu. Karena hubungannya Nando hadir di sini kan hanya saksi, sebagai saksi saja gitu loh, bahwa dia memang mengenal kedua belah pihak gitu loh. Nah soal kejadian itu kan Nando tidak ada terlibat di dalam hal ini, baik pemberitahuan atau kejadian, hanya itu aja dia memberikan kesaksian. Jadi istilahnya memang tidak ada kaitan, memberatkan pun tidak, meringankan pun tidak. Psikologis Nando ya alhamdulillah oke-oke aja ya, walaupun memang kadang-kadang ada pertanyaan yang kurang paham, tapi prinsipnya pada dasarnya Nando oke-oke aja. Bahwa Amanda memang sakit ya, udah sebulan lagi dirawat. Masih dirawat, udah sempat keluar, dirawat lagi. Jadi memang ada operasi ginjal ya, batu ginjal ternyata belum sempurna ya, masih ada batunya lagi. Saya rasa itu kebijakan dari jaksa penuntut umum ya, gitu. Kalau Amanda tadi disampaikan di persidangan lagi dalam kondisi sakit. Kalau anak AG kita tidak tahu, itu mungkin jaksa penuntut umum lebih paham, karena memang kita agak tanda tanya juga kenapa justru saksi dari LPSK yang lebih dulu sebelum saksi fakta selesai, tapi ya nggak apa-apa. Saksi ketiga yang bernama Abdanev Jopa yang juga tim penghitung restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjelaskan soal permohonan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, soal ganti rugi atau restitusi. Tak main-main, ayah David Ozora menuntut penggantian sebesar 52 miliar walau pihak LPSK menilai jumlah restitusi berjumlah 120 miliar rupiah. Hadir memberikan keterangan terkait dengan restitusi yang dimohonkan oleh pemohon, dalam hal ini ayah dari korban DO. LPSK menghitung jumlahnya, mungkin tadi teman-teman juga sudah mengetahui ya, sekitar 120 miliar sekian. Nah memang 120 miliar itu 118 adalah proyeksi pemulihan. Kita tahu bahwa berdasarkan keterangan dokter, korban DO ini saat ini menderita diffuse axonal injury stage 2, di mana dalam beberapa rujukan dan literatur itu dari 100% yang mengalami penyakit yang sama hanya 10% yang sembuh. Jadi 90% orang lain yang mengalami penderitaan saat ini kemungkinannya tidak sembuh. Nah artinya bahwa kemudian kondisi David saat ini tentunya kita berdoa agar David bisa kembali ke keadaan yang semula, tapi dengan rujukan dan literatur itu kemudian LPSK menghitung umur rata-rata orang hidup berdasarkan data BPS, Badan Statistik. Nah kemudian didapat bahwa rata-rata orang hidup selama 71 tahun, nah itu yang kemudian LPSK menghitung proyeksi penderitaan yang harus dijalani David seumur itu. Nah, angka itu yang kemudian coba diuangkan. Ya dari saksi anak tadi mungkin tidak bisa kita sampaikan, tetapi fakta-fakta semakin terlihat terkait dengan motif itu, bahwa motif adanya pelecehan, persetubuhan itu semakin jelas, itu hanya motif yang dibangun sendiri oleh para pelaku. Kemudian terkait dengan saksi dari LPSK mengenai restitusi, kami melihat beginilah yang melatar belakangi kemudian keluarga korban mengajukan restitusi sebenarnya awalnya nggak pernah mengajukan ya, kemudian diyakinkan dari LPSK, bahkan ini menjadi P19 kejaksaan untuk dihitungkan restitusi, karena sejatinya restitusi ini adalah hak dari anak korban. Karena ini adalah hak, ada dicantumkan di dalam undang-undang LPSK, lalu secara teknis ada di Perma
nomor 1 tahun 2022, ada juga di PP nomor 43 dan lain sebagainya. Artinya memang hak ini sudah disusun sedemikian rupa oleh negara untuk bisa dimintakan bagi korban. Sehingga ya kita mengajukan restitusi bahwa kemudian LPSK menghitungkan dengan segala komponen yang dibutuhkan itu dilakukan dan kami percayakan sepenuhnya kepada LPSK. Tetapi dari persidangan hari ini, kalau dilihat yang lalu-lalu ya, bahwa mereka menyampaikan beberapa kali mereka sudah ada upaya ingin membantu, ingin damai dan lain sebagainya. Sebenarnya dari persidangan yang kita saksikan bersama hari ini, rasa-rasanya semua dari kuasa hukum terlihat di pain ya, terlihat menghindari pemenuhan terkait restitusi. Jadi buat kami ini menunjukkan sebenarnya dari awal itikat baik itu tidak pernah ada. Terlepas mau tidak dibayar ya silahkan saja, toh ini yang akan memutuskan dan akan melakukan eksekusi adalah jaksa dan majelis hakim. Di mana di sini kita bisa melihat seserius apa negara mewujudkan hak restitusi. Kalau memang tidak bisa diwujudkan ya hapus aja pasal restitusi itu. Begitu. Penganiayaan berat yang dialami David Ozora putranya membuat hati Jonathan Latumahina merasa geram yang tak berkesudahan. Dalam bincang-bincang dengan Deddy Corbuzier, ayah David mengecam keras perlakuan anak Rafael Alun yang menyebabkan trauma bagi David Ozora. Jonathan menyerukan jika hatinya akan merasa puas jika Mario Dandi mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami David. Apa ya, analogi yang paling pas itu apa ya? Kalau di depan kita ada singa, mau ngapain lu kan gitu doang. Kita nggak bisa berpikir lagi gitu loh. Yang kita lakukan, ya. Ya, tapi kan kita tetap harus melawan. Oh iya, kalau itu harus. Melawan itu harus. Tadi saya sampaikan, saya melawan dengan martabat. Saya dibaiat untuk setia pada NKRI. Saya dilatih setiap saat, saya ngaji sama kiai-kiai saya untuk bersetia kepada NKRI. Sehingga ya apapun saya akan jalani dengan martabat. Saya sampaikan, kalaupun saya harus melakukan pembalasan yang saya nggak peduli, saya bisa kok. Iya, saya bisa, saya punya kapasitas untuk itu. Teman saya yang jengkel banyak banget, dari mana-mana siap datang. Tapi kan kita sudah dibaiat. Ya, penganiayaan berat yang dialami membuat David Ozora mengalami gangguan saraf berat hingga membuatnya kehilangan rasa. Selain itu, menurut Jonathan, pergerakan putranya juga belum sempurna akibat benturan keras di bagian kepala. Sebab itulah, Jonathan mengaku belum bisa memberi maaf secara tulus kepada kedua pelaku penganiaya anaknya. Sejauh ini sih saya masih percaya ya sama majelis hakim dan lain-lain. Semoga tidak mempermainkan kepercayaan setelah banyak banget yang harus saya korbankan, korban perasaan, bagaimana kita yakin banget. Kadang mikir gini loh, kita ini sebagai orang yang lapangan yang sering bantuin mereka kalau mereka ada kasus perkelahian atau apa, kan kita yang turun. Itu dia makanya kan. Tapi ketika begini, ya saya harus memilih untuk tetap fokus penyembuhan. Karena itu Pareto yang terbesar kan di situ tuh. Itu yang skala prioritas yang terbesar kan itu. Yang lain juga besar, tapi kalau ininya beres, ini lebih enak jalanin ya. Betul. Saya hanya menunggu supaya David ini bisa segera endurance-nya di 24 menit. Sekarang di 8 menit ya? 8 menit. Berapa bulan tuh dari dia pulang itu berarti udah 2 bulan. 2 bulan itu naik jadi 8 menit. Lagi ngejar 10, 12. Makan udah oke? Makan oke. Nggak ada pantangan juga, jadi dia makan apapun. Target berat badannya juga insya Allah akan segera terpenuhi, kan ditarget sama dokter. Kamu harus naik 10 kilo, karena dia turun 11 kilo kan. Pas kejadian dia tuh 60 kilo, tiba-tiba jadi 49. Ototnya mengecil semua,
sampai di tilting table kan waktu itu, yang orang pada nangis ketika saya posting karena memang itu menyakitkan sekali ternyata. Dari rebahan 2 bulan tiba-tiba dibangkitkan gini. Wah, itu sakitnya luar biasa. Itu, dan kakinya kecil-kecil waktu itu kan, karena memang ototnya karena akhirnya ototnya nurun semua, nggak terpakai sama sekali. Itu. Kalau ke Agnes ini gimana? Itu 3 tahun? 3,5 ya. 3,5 tapi kayaknya kasasi ini, jaksa kasasi juga. Lu terima nggak? Ya bagaimanapun nggak akan terima dong. Nggak terima lah. Cuman kembali lagi seperti yang kita bicarakan, kita tuh harus makan hati dan lain-lain. Terlalu banyak dalil yang akhirnya saya harus, ya udah. Jonathan juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyidik yang tidak melihat secara teliti tubuh korban yang juga anaknya sendiri. Menurut Jonathan, David mengalami penganiayaan bukan hanya di bagian kepala, namun di bagian tubuh lainnya juga. Sehingga putranya mengalami amnesia serta trauma yang mendalam. Nggak fair ya, itu kan cuma kayak meredam amarah netizen aja. Karena pada faktanya kalau orang diberhentikan, di-non-jobkan kan tetap gajian. Iya nggak? Jabatan lu tetap kerja tapi lu nggak punya job. Tapi kan dia masih tetap dapat tunjangan dan lain-lainnya. Saat itu gue nggak beres ini. Ini yang membuat penegakan hukum yang setengah-setengah ini yang akan membuat yang jahat jadi makin pinter. Nanti dia akan bermutasi lagi, makin aneh-aneh lagi. Alhamdulillah ketegasannya muncul akhirnya kan. Akhirnya dicopot, dipecat. Itu agak tenang gitu. Cukup nggak buat lo itu? Enggak lah, nggak pernah cukup. Tadi di persidangan juga gue sampein apakah adil? Kagak. Adil itu kalau si Mario itu juga gue bikin koma, itu baru adil. Ya itu kan kalau kita bicara gigi ganti gigi ya. Iya. Itu baru adil. Cuman kita ini kan warga negara itu kan memang harus di-create menjadi orang yang selalu makan hati sebenarnya. Kita harus menerima, kayak di kasus hukum ini kita harus menerima pelaku anak yang mendapat banyak perlindungan ya. Lembaga-lembaga, komisi-komisi yang ngelindungin luar biasa. Hukuman yang diterapkan juga karena anak, maka setengahnya. Tapi lupa yang bikin undang-undang ini bahwa korban juga anak. Anak gua tuh anak, masih anak gitu. Gue nangkep lo itu. Karena masih di bawah 18 tuh kan masih anak. Iya. Pihak David Ozora merasa tidak puas dengan proses pengadilan, namun sebagai warga negara yang baik, mereka tetap mengikuti jalannya persidangan. Walau merasa curiga dengan adanya permainan hukum, namun pihak David Ozora tetap mempersiapkan diri menghadapi proses pengadilan selanjutnya. Penting di sini yang harus digarisbawahi bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika kabeltis dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini. Kalau untuk dakwaan kita ada catatan yang sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat. Nanti detailnya sama Melisa. Karena menurut kami yang tidak tersampaikan adalah hal yang sangat penting sehingga sampai terjadi penganiayaan dengan pemberatan. Lalu saya sampaikan pelan-pelan kepada ayahnya David bahwa ini hak David, kita wajib perjuangkan. Kalau tanya orang tuanya David, dia maunya hukum kisos aja mbak, mata bayar mata gitu ya. Tetapi bahwa ini adalah hak bagian kita taat hukum, kita berjalan bahwa kita ingin proses hukum yang benar, tidak lewat damai di bawah tangan, maka restitusi ini kita ajukan.